Shalom saudara dan saudari yang dikasihi dan diberkati Tuhan. Jumpa lagi dalam INRI, Injil dan Inspirasi hari ini. Hari Kamis dalam pekan biasa yang ke-22. Kita akan segera mendengarkan bacaan Injil dan renungan yang dipersembahkan oleh Pastor Antonius Pabendon, Imam Diosesan Keuskupan Agung Makassar, yang sedang menjalani tugas pelayanan di Seminari Tinggi Anging Mamiri, Yogyakarta. Shalom sahabat-sahabat INRI. Pada hari ini kita akan merenungkan bacaan dari Injil Lukas pasal 5 ayat 1 sampai dengan 11. Mari kita awali permenungan kita ini dengan tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Pada suatu ketika, Yesus berdiri di pantai Danau Genesaret. Orang banyak mengerumuni dia hendak mendengarkan sabda Allah. Yesus melihat dua buah perahu di tepi pantai. Nelayan-nelayannya telah turun dan sedang membasuh jalannya. Ia naik ke dalam salah satu perahu itu, yaitu perahu Simon, dan menyuruh dia supaya menolakkan perahu itu sedikit jauh dari pantai. Lalu Yesus duduk dan mengajar orang banyak dari atas perahu. Selesai berbicara, ia berkata kepada Simon, "Bertolaklah ke tempat yang dalam dan tebarkanlah jalamu untuk menangkap ikan." Simon menjawab, "Guru, telah sepanjang malam kami bekerja keras dan kami tidak menangkap apa-apa. Tetapi atas perintahmu, aku akan menebarkan jala juga." Dan setelah mereka melakukannya, mereka menangkap ikan dalam jumlah besar, sehingga jala mereka mulai koyak. Lalu mereka memberi isyarat kepada teman-temannya di perahu yang lain, supaya mereka datang membantu. Mereka datang, lalu mengisi kedua perahu itu dengan ikan hingga hampir tenggelam. Melihat hal itu, Simon tersungkur di depan Yesus dan berkata, "Tuhan, tinggalkanlah aku, karena aku ini orang berdosa." Sebab Simon dan teman-temannya takjub karena banyaknya ikan yang mereka tangkap. Demikian juga Yakobus dan Yohanes, anak-anak Zebedeus, yang menjadi teman Simon. Yesus lalu berkata kepada Simon, "Jangan takut, mulai sekarang engkau akan menjala manusia." Dan sesudah menghela perahu-perahunya ke darat, mereka lalu meninggalkan segala sesuatu dan mengikuti Yesus. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari, lewat bacaan hari ini, penginjil Lukas mengisahkan panggilan para murid untuk menjala manusia. Kisah panggilan ini didahului oleh beberapa peristiwa yang dilakukan oleh Yesus. Di antaranya, penyembuhan beberapa orang sakit, termasuk ibu mertua Simon, pengusiran setan-setan, dan pengajaran bagi orang banyak. Tampaknya semua peristiwa ini disaksikan oleh Simon dan kawan-kawannya. Maka dalam hal ini, Lukas menempatkan kisah panggilan dan alasan para murid mengikut Yesus lebih mudah untuk dipahami. Simon sebelum dipanggil telah mengalami keterpesonaan pada sabda dan tindakan Yesus. Oleh karena itu, dalam keraguan pun
ia tetap menuruti perintah Yesus. Dalam ketidakpahaman pun, bayangkan sebagai seorang nelayan yang diminta oleh tukang kayu menangkap ikan di siang hari, dia tetap melakukan permintaan itu. Bukankah itu tanda keterpesonaan? Tentu saja sebagai seorang nelayan yang handal, Simon sangat-sangat meragukan kata-kata Yesus akan berbuah hasil. Keraguan dan keberatan itu tampak dalam jawabannya. Guru, telah sepanjang malam kami bekerja keras dan kami tidak menangkap apa-apa. Tetapi karena telah memiliki ketertarikan pada pribadi Yesus, ia melakukannya. Dia melanjutkan, tetapi atas perintahmu aku akan menebarkan jala juga. Rasa bersalah menyelimuti diri Simon ketika keraguannya terjawab. Ia menangkap ikan dalam jumlah yang besar, sehingga jala mereka mulai koyak. Seketika ia sadar bahwa Yesus yang sedang berada di atas perahunya bukanlah sekedar seorang guru, tetapi Tuhan. Maka ia mulai takut, tersungkur dan berseru, "Tuhan, tinggalkan aku karena aku seorang berdosa." Dalam rasa ketidakpantasan sebagai seorang pendosa dan peragu, Simon dan teman-temannya dipanggil untuk menjala manusia. Menjala manusia berarti mengumpulkan orang-orang dan membawa mereka pada kehidupan dan kebenaran. Melalui jalan itulah manusia akan memperoleh keselamatan. Saudara-saudari, Simon dan teman-temannya telah melaksanakan tugas panggilan mereka dengan sangat baik, bahkan dengan cinta atau kasih yang paling besar yang mereka miliki, sehingga mereka rela mati untuk itu. Sekarang tugas kita adalah melanjutkan karya yang telah dimulai sejak murid-murid pertama, yakni menjala manusia. Melanjutkan tugas para murid pertama berarti kita juga harus belajar pada mereka sebagai murid-murid Kristus. Di antaranya yang pertama, memiliki keterpesonaan pada pribadi Yesus serta pada sabda dan karyanya. Yang kedua, dengan rendah hati kita menyadari ketidakpantasan atau keberdosaan kita di hadapan Allah yang sempurna. Ketiga, belajar untuk setia dan taat pada kehendak Allah, kendati pun sulit dipahami atau bahkan bertolak belakang dengan kehendak kita. Dan yang terakhir, saudara-saudari, dalam tugas panggilan ini, seperti Simon dan teman-temannya saling membantu mengumpulkan ikan ke atas perahu, kita perlu bertolong-tolong menanggung beban. Saudara-saudari terkasih, semoga sabda Tuhan yang kita dengarkan pada hari ini memberikan kita inspirasi untuk melaksanakan tugas panggilan kita sebagai murid-murid Kristus, yakni menjala manusia. Dan semoga saudara-saudari sekalian senantiasa dibimbing dan dilindungi oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudari, demikianlah INRI hari ini. Atas nama kita semua, saya ucapkan terima kasih banyak kepada Pastor Anton Pabendon atas renungan yang sangat inspiratif yang boleh ia persembahkan bagi kita semua. Semoga Pastor tetap sehat,
penuh sukacita dan semangat di dalam tugas pelayanan. Salam kita semua untuk para staf, para romo dan frater di Anging Mamiri, juga tentu bersama segenap karyawan-karyawati yang juga menjalani tugas di komunitas Anging Mamiri. Semoga semuanya tetap semangat, tetap mempersembahkan yang terbaik untuk kebersamaan. Saudara-saudari, silakan meneruskan renungan INRI ini kepada sesama anggota keluarga, kepada teman dan sahabat, dan kerukunan ataupun komunitas di mana Anda berada, sehingga firman Tuhan didengarkan oleh semakin banyak orang. Salam sehat, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin. Shalom.